Sedangkan di sini tidak ada tulisan frasa terus-menerusnya. Dan untuk isiannya kurang lebih sama ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatyar Channel. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe serta loncengnya. Kemudian jangan lupa juga follow sosial medianya. Serta buat Anda yang ingin bergabung dengan grup Telegramnya, bisa klik tautan di bawah ini di s.id/pejuangasn. Baik, kita langsung saja simak videonya. Baik, kita akan membahas mengenai format surat keterangan kerja bagi calon pelamar P3K Nakes tahun 2023. Bagi calon pelamar P3K Nakes tahun 2023, saat ini belum ada dasar mengenai juknis seleksi administrasinya, dan di sini kita pakai contoh juknis di tahun sebelumnya, yang mana kemungkinan besar masih sama atau tidak beda jauh untuk yang tahun 2023 ini. Nah, kita ambil peraturan di tahun sebelumnya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK 0103 F2268 2022 tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis bagi P3K jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022. Dan di sini pada pasal 7 disebutkan pelamar P3K JF kesehatan harus memiliki STR sebagai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B. Pada ayat 2-nya disebutkan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelamar P3K JF kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar dengan masa kerja paling singkat, yaitu 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, 3 tahun untuk jenjang ahli muda, 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Jadi berdasarkan peraturan di tahun sebelumnya, pengalaman kerjanya minimal 2 tahun ya. Karena ada wacana untuk yang tahun ini pengalaman kerjanya menjadi 3 tahun. Tapi itu baru wacana. Untuk pastinya, kalau kita lihat di tahun sebelumnya, itu masih 2 tahun. Dan selain itu, pada pasal 8, persyaratan STR sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dikecualikan bagi pelamar P3K pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan dan jabatan fungsional entomolog kesehatan. Jadi, kalau yang tadi minimal 2 tahun, pengalaman kerjanya adalah khusus yang punya STR. Kalau yang tidak pakai STR, yaitu administrator kesehatan dan entomolog kesehatan, masa kerja yang diminta adalah minimal 3 tahun ya, untuk jenjang terampil dan ahli pertamanya, atau 5 tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madyanya. Nah, terkait pengalaman kerja ini, bagaimana cara membuktikannya? Artinya dibutuhkan surat keterangan pengalaman kerja, yang mana surat keterangannya akan kita bahas di sini. Nah, ini dia yang pertama, contoh surat keterangan pengalaman kerja untuk P3K Nakes. Di sini terdapat beberapa contoh surat pengalaman kerja, dan ini yang sifatnya paling umum. Yang pertama, di sini terdapat kop surat dari instansinya. Kemudian tulisan surat keterangan pengalaman kerja. Ini wajib ya tulisan surat keterangan pengalaman kerja ini. Dan harus ada nomornya ya. Nomor sekian-sekian-sekian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Artinya yang menandatangani ini adalah pejabatnya. Namanya siapa, NIP-nya berapa, jabatannya apa, unit kerjanya apa. Dengan ini menerangkan bahwa artinya ini diisi data Anda ya. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikannya, unit kerja atau instansinya, kemudian telah melaksanakan tugas sebagai titik-titik selama titik-titik tahun, titik-titik bulan, terhitung mulai tanggal titik-titik sampai dengan tanggal titik-titik dengan berkinerja baik. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini lokasi, tanggal, bulan, dan tahunnya diisi, kemudian jabatan penandatangannya, artinya sama dengan yang di sini. Kemudian namanya siapa, kemudian tanda tangannya di sini, dikasih materai, imaterai 10.000 dan juga stempel dari unit kerjanya. Kemudian pertanyaannya, ini yang tanda tangannya siapa ya? Nah, di sini jelaskan nih di poin 2 di bawah sini, yang tanda tangan adalah bagi jabatan fungsional kesehatan ditandatangani oleh kepala puskesmas atau kepala rumah sakit atau pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator atau direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Nah, itu dia pejabat-pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keterangan pengalaman kerja. Dan selanjutnya ada di formulir 2, yaitu surat keterangan pengalaman kerja bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang berusia 35 tahun ke atas dengan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus-menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini. Jadi untuk apa surat keterangan ini? Surat keterangan ini adalah untuk mendapatkan nilai afirmasi. Jadi ada beberapa tipe yang mendapatkan afirmasi ya.
Salah satunya yang umurnya di atas 35 tahun dan paling kerja minimal 3 tahun secara terus-menerus. Untuk isiannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Bedanya di sini ada frasa terus-menerus, sedangkan di sini tidak ada tulisan frasa terus-menerusnya. Dan untuk isiannya kurang lebih sama ya semuanya. Bedanya ini tidak ada imaterainya, kalau yang tadi ada. Dan untuk pejabatnya masih sama. Bagi jabatan fungsional kesehatan ditandatangani oleh kepala puskesmas, kepala rumah sakit, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, direktur, atau kepala divisi yang membendangi sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir ini ada formulir 3, seperti sebelumnya. Di sini ada kop surat. Cuman tulisannya di sini surat keterangan bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan melamar di tempatnya bekerja saat ini. Diisi dengan nomornya berapa, nomor suratnya. Kemudian diisi ini dengan nama pejabatnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini juga diisi dengan data Anda, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini ada unit kerja, di sini juga ada unit kerja, karena di sini tulisannya yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan melamar di tempatnya bekerja saat ini. Artinya unit kerja di sini sama di sini tulisannya pasti sama ya. Kemudian di sini dikasih stempel, tetapi tidak ada imaterai. Dan masih sama, untuk yang menandatangani adalah kepala puskesmas, kepala rumah sakit, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, direktur, kemudian kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Baik, itu dia contoh format surat keterangan pengalaman kerja bagi calon pelamar P3K Nakes tahun 2023 ini. Kurang lebih seperti itu formatnya, dan kemungkinan sama atau beda sedikit dengan yang juknis di tahun ini. Buat yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa gabung dengan grup Telegram Juang ASN, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.